Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan umur oleh Allah untuk berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi pengalaman. Untuk siang hari ini saya akan membacakan salah satu hadis baginda Rasulullah SAW mengenai tentang babun fil asabiyati. Bab yang menjelaskan tentang bahayanya fanatik buta. Di Indonesia ini kita punya ideologi Pancasila, dan kalau kita pahami dari nilai-nilai Pancasila tersebut, kita sangat dilarang keras untuk fanatik buta, baik itu berkaitan dengan kelompok, organisasi, apapun itu. Karena kalau kita ini fanatik buta, Kanjeng Nabi itu mengatakan demikian, man nasara ala ghairil haqqi fahuwa kal ba'ir, kal jahiliyah malah. Jadi kalau ada orang dia perang kemudian mati, dia membelanya karena kepanatikannya, karena fanatik butanya, ini dijamin kata Nabi, gak jauh beda dia seperti jahiliyah matinya. Karena memang yang fanatik buta ini adalah karakternya orang jahiliyah. Kita gak boleh fanatik ya. Pernah salah satu sahabat bertanya kepada Nabi yang bernama Wa'ilah bin Asqam. Beliau mendengar dari bapaknya bertanya kepada Rasul, ya Rasul, mal asobiyah, apa sih asobiyah itu? Kata Nabi, qala antu'ina qaumaka 'ala zulmi. Asobiyah itu adalah kepanatikan seseorang atas kelompoknya, sehingga yang terjadi kalau sudah fanatik dengan kelompoknya, yang ada adalah zalim. Menurutnya kelompok yang lain kurang baik, kelompok yang lain bukan levelnya. Dan ingat, as-sabiyah ini kata Nabi bisa infeksi kepada siapapun, menular. Virus Pak, as-sabiyah ini jauh-jauh hari Kanjeng Nabi sudah mengatakan demikian. Makanya Kanjeng Nabi kenapa kita gak boleh membanggakan nasab, gak boleh membanggakan kelompok golongan terlalu, artinya as-sabiyah, fanatik. Ini yang terjadi. Yang lebih ironisnya lagi, kata Nabi nih, bagi orang-orang yang masih kekeh, bahkan masih menganggap bahwa kita ini adalah pembenci daripada para habaib. Kalau orang normal pikirannya pasti berpikir gak mungkin. Kalau kita dikatakan orang benci sama habaib, buat apa ketika para habaib kesini juga kita hormati kok. Sudah aja kita lawan, kan begitu. Justru kalau kita lihat, as-sabiyah ini nempel karakternya di klan mereka. Nah, orang-orang pengikutnya muhibbin ini kan gak sadar, sudah terinfeksi itu. Sudah terinfeksi as-sabiyah. Kan begitu, karena doktrin-doktrinnya. Di dalam Sunnah Abu Dawud, monggo nanti bisa dibuka dalam Kitabul Adab, hadis yang ke-5131. Ini saya sampaikan aja ya, biar kita nggak terlalu fanatik buta ya. Jadi yang seakan-akan yang paling mulia itu adalah klannya mereka. Kemudian orang-orang Nusantara tidak mulia. Padahal walaqad karramna bani Adam, semua bani Adam itu mulia. Itu Allah sendiri. Kenapa Allah berfirman demikian? Walaqad karramna bani Adam, ini untuk menghapus kefanatikan. Itu firman Allah. Ketika Anda fanatik dengan suatu kelompok, suatu golongan, dengan junjunganmu, berarti Anda telah melanggar nas-nas Allah di dalam Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Disamaratakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam, mulia sudah. Hadis yang ke-5131, haddatsana Ibnu Syarah.
Hadatsana Ibnu Wahab an Sa'id bin Abi Ayyub an Muhammad bin Abdurrahman al-Makki yakni Ibnu Abi Labibah an Abdullah bin Abi Sulaiman an Jubair bin Mut'im anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Nah ini monggo kalau yang punya kitabnya nih ya, mau Kang Dudung siapa aja, tinggal dihayati atau siapa tadi Ridwan 212 monggo. Kata Nabi, laisa minna man da'a ila asabiyatin. Bukan umatku kata Nabi, bukan golonganku, bukan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah kata Nabi. Ketika ada seseorang yang mengajak manusia untuk fanatik di dalam hal kelompok golongan. Coba kita lihat yang suka mendoktrin berlebihan. Kira-kira di bangsa kita itu siapa yang suka mendoktrin berlebihan? Kalau ada seorang habaib, ada seorang ulama, siapa saja yang mengajak umat manusia untuk fanatik dengan kelompoknya, maka bisa dinyatakan itu bukan golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Kanjeng Nabi sendiri yang matur, bro, ya. Kamu mau demo di mana-mana, monggo. Tapi jangan merasa paling benar kelompokmu. Tidak sadar infeksi kamu itu, terinfeksi kamu, kena virus itu. Betul ya? Bahkan ada juga orang kan ya Pak, pokoknya kalau ada yang menghina Habib Anu aneh kata dia, sampai berani pasang badan, saya mati pun rela katanya. Ini loh ditebas oleh Kanjeng Nabi. Walaisa minna man qatala ala asabiyatin. Begitu juga bukan golonganku, bukan umatku kalau dia perang dengan seseorang manusia hanya sebab kepanatikan kelompok. Kamu bela siapa? Kalau bela secara ukhuwah insaniyah monggo. Tapi kalau membela karena fanatik, maka peperanganmu itu tidak dikatakan jihad. Perangnya ini bukan perang dari golongan umat Nabi Muhammad. Tuh, ini kan orang itu kadang-kadang fanatik kayak gini, bahaya. As-Sabiyah ini dibahas di dalam beberapa kutubus sitah ini. Tinggal dibuka. Yang terakhir kata Nabi, walaisa minna man mata ala asabiyatin. Andai kata dia pasang badan. Gara-gara polemik nasab ini pasang badan orang Indonesia karena fanatik butanya, akhirnya berantem mati. Akhirnya kata Nabi, walaisa minna man mata ala asabiyah. Kalau dia matinya karena membela kesukuan fanatiknya, karena fanatik kelompoknya, maka dia bukan umatku. Matinya juga bukan mati syahid. A'udzubillahi min dzalik. Maka jangan sederhana lagi. Kalau yang begitu itu namanya adalah panji-panji buta bahasanya kata Nabi. Sampai kapanpun orang seperti itu walaupun dia mengatasnamakan jejak Rasulullah tidak dikatakan sebagai umatku. Ketika dia matinya seperti orang jahiliyah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya jangan terlalu fanatik ya. Wong manusia itu tidak ada yang maksum kecuali para nabi. Sekalipun itu wali nggak maksum, wali itu mahfuz. Bedanya begitu. Kayak tadi ada pertanyaan, apakah sampai sekarang ada Mustafa? Mustafa ini artinya orang terpilih. Nah kalau kita kaitkan al-Mustafa kepada Nabi Muhammad, ya nggak ada lagi. Nabi terakhir Nabi Muhammad khatamun nabiyyin wa imamul mursalin. Walaupun dulu Al-Aswad Al-Ansai dari Yaman pernah mengaku Nabi, ya nggak apa-apa. Tapi tetap catatan Al-Quran, khatamun nabiyyin ini adalah baginda Rasul Muhammad SAW. Tapi kalau Al-Mustafa ini kita ibrahkan, kita takwilkan kepada delegasi-delegasi Allah selain Nabi dan Rasul, ya tetap ada. Anda yang bertanya saja bisa menjadi Al-Mustafa, Al-Mukhtar. Siapa saja ketika kita betul-betul di jalan Allah, berjuang di jalan Allah sesuai dengan jejak Nabi Muhammad, bisa dikatakan manusia terpilih. Tapi jangan disebut Nabi, gitu ya, karena sudah tidak ada lagi Nabi dan Rasul.
Al-Mustafa dikaitkan dengan delegasi kayak para aulia, para ulama, mereka bisa dikatakan Al-Mustafa tapi bukan Nabi dan Rasul.